Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Wilda Ahmad Baso. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi akuntansi dengan NPM 0227241143. Di sini saya akan membahas materi tentang peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah yang dikasih oleh dosen pengampu mata kuliah ekonomi syariah, yaitu Bapak Dr. Suwito. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan memasuki ke materinya. Yang pertama ada pengertian tentang perbankan syariah. Nah, perbankan syariah merupakan bagian dari sistem keuangan nasional yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu menghindari riba, gharar, dan maisir. Namun, untuk dapat berjalan secara komprehensif dan berkelanjutan, bank syariah tidak bisa berdiri sendiri. Ia membutuhkan ekosistem pendukung yang terdiri atas berbagai lembaga, otoritas, industri, dan infrastruktur keuangan saling berinteraksi. Peran lembaga dan industri pendukung ini meliputi dengan pengaturan yang pengawasan atau yang disebut sebagai support, pinjaman dan stabilitas sistem keuangan atau yang disebut sebagai stability support, pengembangan produk, inovasi dan teknologi, support dan edukasi dan literasi masyarakat, meningkatkan ekonomi real berbasis halal atau yang disebut sebagai real sector linkage. Yang kedua ada lembaga pendukung dan fungsinya. Nah, yang poin A ada lembaga regulator dan pengawas. Yang pertama ada Bank Indonesia atau disebut sebagai Bank BI. Sebagai bank sentral, BI berperan dalam kebijakan moneter syariah, mengeluarkan instrumen likuiditas berbasis syariah seperti yang pertama ada sertifikat bank, yang kedua ada suku bank Indonesia SBI syariah, dan ketiga ada sistem pembayaran syariah, menyediakan infrastruktur pembayaran non riba seperti BI Fast atau QRIS syariah dari regulasi syariah, stabilitas nilai rupiah melalui pendekatan moneter yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, fasilitas institusi keuangan syariah terutama di sektor UMKM dan ekonomi daerah berbasis pesantren. Dan yang kedua ada otoritas jasa keuangan disebut sebagai OJK. OJK berperan sebagai regulator dan pengawas sektor keuangan syariah, menyusun regulasi dan pedoman prudensial perbankan syariah, manajemen risiko atau disebut sebagai GCG, likuiditas, mengawasi kepatuhan syariah dalam operasional bank syariah dan unit usaha syariah atau disebut sebagai UUS, melindungi konsumen melalui mekanisme pengaduan dan edukasi publik, mendorong inovasi produk dan digitalisasi perbankan syariah tersebut sebagai fitness syariah, layanan ekonomi halal, menjalankan roadmap pengembangan keuangan syariah nasional yang mencakup sinergi antara lembaga dan penguatan SDM. Yang ketiga ada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau disebut sebagai DSN MUI. Lembaga ini adalah pilar kepatuhan syariah atau yang disebut sebagai syariah compliance. Nah, mengeluarkan fatwa-fatwa syariah terkait produk perbankan, pembiayaan suku dan investasi, membina dan mengesahkan Dewan Pengawas Syariah atau yang disebut sebagai DPS di setiap lembaga keuangan syariah, menjadi otoritas tertinggi dalam interpretasi hukum ekonomi Islam di Indonesia, berperan sebagai jembatan antara teori fiqh muamalah dan praktik keuangan modern. Nah, yang keempat ada Kementerian Keuangan atau disebut sebagai Kemenkeu.
pengatur dan menerbitkan surat berharga syariah negara (SBSN) suku negara sebagai instrumen investasi halal, mengelola fiskal syariah melalui kebijakan pembiayaan proyek berbasis syariah atau disebut sebagai project based suku, bekerja sama dengan OJK dan BI dalam Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau yang disebut sebagai KNEX untuk mendorong pengembangan ekosistem keuangan syariah nasional. Nah, di sini ada poin B, lembaga operasional dan infrastruktur. Yang pertama adalah lembaga pinjaman simpanan atau disebut sebagai LPS, menjamin simpanan nasabah bank syariah agar kepercayaan publik meningkat, penerapan mekanisme pinjaman berbasis syariah di mana dan dana pinjaman dikelola dengan akad sesuai prinsip Islam, menjaga stabilitas sistem perbankan syariah agar tidak terjadi bank run. Yang kedua ada lembaga pembiayaan dan penjaminan syariah, PT Jamkrindo Syariah, Askrindo Syariah, dan LPEI Syariah memberikan pinjaman pembiayaan untuk UMKM ekspor dan proyek halal, menurunkan risiko, pembiayaan macet, non-performing, financing, dan NPF, menjadi mitra bank syariah dalam memperluas jangkauan pembiayaan. Dan yang ketiga adalah lembaga keuangan mikro syariah atau disebut sebagai LKMS. Nah, contohnya BMT, Baitul Mal wa Ta'mil, Koperasi Syariah, Pesantren Fund, menyentuh sektor mikro yang tidak dijangkau bank formal, membantu inklusi keuangan melalui pembiayaan berbasis akad murabaha, mudarabah, dan kardul hasan. Dan yang poin C ada lembaga non-regulator dan profesi. Nah, yang pertama ada Dewan Pengawas Syariah atau disebut sebagai DPS. Nah, ditempatkan di setiap bank syariah, mengawasi produk akad dan kegiatan operasional bank agar sesuai fatwa DSN MUI, menjadi filter etis dan hukum syariah pada setiap inovasi produk baru. Dan yang kedua ada lembaga sertifikasi prosesi dan SDM syariah. Nah, lembaga sertifikasi profesi keuangan syariah atau disebut sebagai LSP, KS, dan IAI, Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia, bertanggung jawab melatih dan mensertifikasi tenaga operasional perbankan syariah, menjaga kompetensif dan integritas SDM, menyediakan kurikulum berbasis Maqasid syariah, tujuan hukum Islam, dan lain-lain. Yang ketiga ada asosiasi dan forum industri. Contoh Asbisindo atau disebut sebagai Asosiasi Bank Syariah Indonesia, MES atau disebut sebagai Masyarakat Ekonomi Syariah, berfungsi sebagai wadah koordinasi dan advokasi industri perbankan syariah, fasilitator kerjasama lintas sektor, bank fitness, pemerintah, akademis, pusat kajian dan promosi ekonomi syariah. Nah, yang keempat ada lembaga edukasi dan riset, Universitas Pesantren Ekonomi Syariah dan pusat riset seperti KNEX Research Hub, meningkatkan literasi keuangan syariah dan mendorong riset inovatifnya, menghubungkan teori ekonomi Islam dengan praktik industri. Nah, yang ketiga ada industri pendukung dan sinerginya. Poin A ada industri asuransi syariah atau disebut sebagai Jakafu, memberikan perlindungan risiko terhadap aset pembiayaan dan kegiatan bisnis bank syariah, menyediakan asuransi pembiayaan atau takaful kredit bagi nasabah.
Nah, menjalankan prinsip ta'awun, tolong menolong dalam mitigasi risiko. Nah, yang poin B ada pasar modal syariah. Menyediakan instrumen investasi syariah seperti suku koperasi, reksadana syariah, dan ETF syariah. Bank syariah dapat berinvestasi di pasar ini untuk manajemen likuiditas, mendorong diverifikasi sumber pendanaan yang halal. Yang poin C ada fitness dan teknologi keuangan syariah. Nah, fitness syariah mempercepat delegasi perbankan syariah, contohnya peer-to-peer lending syariah, e-wallet halal, crowdfunding wakaf, mendukung inovasi dan efisien operasional bank syariah. Nah, meningkatkan inklusif keuangan di kalangan milenial dan digital native. Yang poin D ada industri halal dan UMKM. Nah, sektor real yang menjadi objek pembiayaan utama bank syariah melalui pembiayaan halal, bank syariah memperkuat rantai nilai ekonomi Islam atau yang disebut sebagai halal value chain, mendorong kemandirian ekonomi nasional berbasis produksi halal. Dan yang keempat ada sinergi ekosistem. Nah, sinergi ekosistem adalah perbankan syariah tumbuh optimal jika seluruh lembaga dan industri pendukung berinteraksi secara sinergis, contohnya elemen, fungsi, dampak keperbankan syariah, dan lain-lain. Nah, yang poin kelima ada dampak makroekonomi dan sosial. Yang pertama adalah stabilitas keuangan nasional dengan prinsip berbagai risiko dan larangan spekulasi. Sistem syariah lebih tahan terhadap krisis finansial. Dan yang kedua ada pemberdayaan ekonomi umat melalui pembiayaan produksi untuk UMKM, petani, nelayan, dan pesantren. Dan yang ketiga ada peningkatan kepercayaan publik. Nah, karena sistemnya transparansi, etis, dan berbasis nilai keadilan. Dan yang keempat ada mendukung ekonomi halal. Bank syariah menjadi penggerak utama ekosistem halal nasional, makanan, pariwisata, fashion, dan energi halal. Dan yang kelima ada mendorong pembangunan berkelanjutan atau yang disebut sebagai SDGs melalui produk pembiayaan hijau, green suku, wakaf produktif, dan social finance. Dan yang keenam adalah kesimpulan. Nah, lembaga dan industri pendukung memegang peran strategis dengan kompleks dalam pengembangan perbankan syariah. Mereka tidak hanya bertugas mengatur dan mengawasi, tetapi juga menjaga kepatuhan syariah dan stabilitas sistem, mendorong inovasi dan kolaborasi antara sektor, menyediakan infrastruktur keuangan dan teknologi, menghubungkan bank syariah dengan ekonomi real berbasis halal, meningkatkan literasi dan kepercayaan masyarakat, kesuksesan perbankan, pengembangan syariah melalui bergantungan pada sinergi antara lembaga regulator, lembaga pengawas syariah, industri pendukung, dan masyarakat dalam membangun ekosistem keuangan syariah yang spekulasi, etis, dan berkelanjutan. Nah, kita masuk yang pertama adalah lembaga keuangan non-bank syariah. Berfungsi melengkapi layanan perbankan syariah agar ekosistem keuangan syariah lebih lengkap. Nah, asuransi syariah atau yang disebut sebagai takaful menyediakan perlindungan risiko dengan prinsip tolong menolong, bukan spekulasi,
Pengadaian syariah menyediakan layanan pembiayaan berbasis RAN atau disebut sebagai gadai sesuai syariah. Batul Mal wa Ta'wil atau disebut sebagai BMT, lembaga mikro yang menyalurkan pembiayaan bagi usaha kecil. Nah, lembaga itu adalah lembaga pembiayaan syariah seperti Liasening Syariah dan Multifinance Syariah. Nah, yang kedua ada pasar modal syariah. Nah, pasar modal syariah adalah menjadi sarana investasi bagi perbankan dan masyarakat sesuai prinsip syariah. Suku obligasi syariah atau saham syariah, raksa dana syariah, dan indeks saham syariah. Misalnya Jakarta Islamic Index. Nah, yang ketiga ada Dewan Pengawas Syariah atau disebut sebagai DPS dan Dewan Syariah Nasional atau disebut sebagai DSN atau MUI. Nah, DPS ada di setiap bank syariah pengawasi agar produk dan operasional sesuai syariah. DSN MUI memberikan fatwa dan pedoman syariah bagi seluruh lembaga keuangan syariah di Indonesia. Nah, yang keempat ada industri, teknologi, dan infrastruktur keuangan. Nah, industri, teknologi, dan infrastruktur keuangan adalah teknologi sangat penting di dalam pendukungan galangan layanan perbankan syariah modern. Nah, misalnya ada Finet Syariah atau yang disebut sebagai pembiayaan investasi dan donasi digital berbasis syariah, payment gateway dan digital banking, platform berbasis prinsip syariah atau care banking sebagai sistem yang disesuaikan dengan akad syariah. Nah, yang kelima ada lembaga pendidikan dan riset. Nah, lembaga pendidikan dan riset menyiapkan sumber daya manusia yang paham ekonomi dan hukum syariah atau pengurusan tinggi dan pusat studi ekonomi Islam. Nah, pelatihan profesional perbankan syariah, lembaga sertifikasi kompetensi misalnya LSP keuangan syariah. Nah, yang keenam adalah regulator dan otoritas. Nah, regulator dan otoritas menjamin tata kelola dan stabilitas industri keuangan syariah. Bank Indonesia atau BI, kebijakan moneter syariah, dan sistem pembayaran otoritas jasa keuangan OJK, pengaturan dan pengawasan bank syariah. Kementerian Keuangan, Kemenkeu, penerbitan suku negara dan kebijakan fiskal syariah. Nah, yang poin ke-7 ada media dan lembaga edukasi publik. Nah, sosialisasi dan edukasi tentang produksi perbankan syariah meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat. Nah, yang ke-8 ada industri. Nah, jadi kesimpulannya adalah perbankan syariah merupakan bagian dari sistem keuangan nasional yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu menghindari riba, bunga, garar, ketidakpastian, dan mesir atau disebut sebagai spekulasi atau jadi. Namun untuk dapat berjalan secara komprehensif dan berkelanjutan, bank syariah tidak bisa berdiri sendiri. Ia membutuhkan ekosistem pendukung yang terdiri atas berbagai lembaga, otoritas, industri, dan infrastruktur keuangan yang saling berinteraksi.
Nah, peran lembaga dan industri pendukung ini meliputi pengaturan dan pengawasan atau yang disebut sebagai regulator support. Nah, penjamin dan stabilitas sistem keuangan, stability support, pengembangan produk inovasi dan teknologi innovation support, edukasi dan literasi masyarakat atau yang disebut sebagai education support. Nah, baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.